biasanya kemana? Ini apa? Nih. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami tugas sumber inovasi dan pembelajaran yang beranggotakan dengan saya, Devin Saputra. Saya Juari Suririn. Saya Firmansyah Warta. Nah, kali ini dari kelompok 9 membuat tentang pop-up book yang berisikan materi dari buku siswa tentang demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada halaman pertama kita berisikan capaian pembelajaran, yaitu ada 4 capaian pembelajaran tentang menganalisis periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Yang kedua, menganalisis perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menunjukkan sikap demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam era keterbukaan informasi. Yang keempat, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuskan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kita lanjut kepada halaman kedua yang berisikan materi tentang periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Nah, di sini kita berisikan poin-poin tentang materi tersebut. Yang pertama dari Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada poin ketiga, Undang-Undang Dasar sementara Undang-Undang Dasar sementara pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada poin keempat, kita memakai poin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Oke, kita lanjut pada halaman kedua yang akan dijelaskan oleh Riri. Pada poin kedua ada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi tahap-tahap pertama tahun 1999 fokus pada pembatasan kekuasaan presiden seperti pembatasan masa jabatan presiden maksimal dan 2 periode. Kemudian tahap kedua dilanjutkan dengan perbaikan pada struktur pemerintah. Tahap ketiga, amandemen mengatur lebih lanjut mengenai hubungan kekuasaan antara lembaga negara. Yang keempat, menyempurnakan amandemen-amandemen sebelumnya. Kemudian ada latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terus dampak dari amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap kehidupan kita sebagai bangsa meliputi yang pertama perubahan dari negara yang bersifat subjektif. Yang kedua, rule of law menjadi panglima tertinggi dilihat pada pasal 1 ayat 3. Yang ketiga, tugas dan fungsi lembaga negara dipertegas, tidak ada lagi lembaga tinggi negara. Yang keempat, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadikan rakyat yang berdaulat, bukan pemerintah atau negara. Kemudian, hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada poin-poin penting dari hasil perubahan. Yang pertama, penambahan pasal dan bab. Kemudian perubahan struktur lembaga negara. Yang ketiga, penguatan hak asasi manusia. Keempat, penyelenggaraan pemilihan umum. Yang terakhir, pemerintah daerah. Selanjutnya pada halaman keempat ini kita memiliki materi tentang perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang NRI tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Pada halaman ini kita menggunakan gambar contoh dari
sikap demokratis, yaitu tentang kebebasan memilih dalam pemilu 2024. Di sini kita memiliki beberapa materi, yaitu tentang makna demokratis, terus perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi, dan juga cara agar kita dapat berperilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. Di sini kita juga memiliki link video atau kode barcode yang bisa di-scan oleh siswa. Di sini kita memiliki 3 kode barcode video yang dapat menumbuhkan rasa demokratis, terus apa arti demokratis, dan juga pemahaman demokratis di lingkungan sekitar kita. Dan pada halaman selanjutnya kita juga memiliki tentang pertanyaan-pertanyaan setelah melalui pembelajaran sebelumnya. Pertanyaan ini dibuat untuk mengukur pemahaman dan juga daya ingat siswa terkait materi sebelumnya. Di sini kita memiliki 4 amplop. Satu amplop ini terdapat 2 pertanyaan. Jadi mereka akan kita suruh melempar dadu ini. Ketika mereka mendapatkan sebuah nomor, contohnya seperti nomor 3, mereka akan mengambil soal amplop nomor 3. Di sini kita beri kebebasan mereka memilih salah satu soal pada amplop ini. Dan ketika mereka sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita memberi apresiasi pada amplop ini. Nanti di sini ada beberapa tulisan, yaitu kayak seperti hadiahnya pensil, buku, dan lain-lain. Setelah kita memberi hadiah, kita juga memberi amplop yang mungkin nanti diisi oleh siswa tentang kesan dan pesan. Jadi mereka akan memberi kesan dan pesan mereka untuk mengevaluasi kita juga sebagai pengajar, dan juga memberi kesan setelah mereka melalui pembelajaran tersebut. Oke, mahasiswaku sekalian semuanya, prodi PPKN yang ada di sini. Mana prodi PPKN semuanya? Nih sebelah sini. Yo. Oke, sebelah kiri saya, sebelah kanan saya. Oke. Nah, itulah penampilan dari kelompok yang berketuakan Devin Saputra yang membahas tentang media pembelajaran pop-up. Oke, kemudian tagline kita PPKN FPSKR Universitas PGRI Semarang. Oke, untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di lain kesempatan, di lain waktu dengan pembawa acara yang sama, Rahmat Sudrajat. Terima kasih. Dadah-dadah dong. Oke. 1, 3 loh.